berhadapan seperti ini. Dulu waktu masa sidang saya sulit sekali juga wawancara Jas. Iya, terima kasih udah mengundang saya ke sini. Saya yang makasih kamu sudah bersedia. Saya tahu hari ini panjang sekali ya Bang ya. Panjang sekali, cerita di balik kamu bisa bebas bersyarat juga panjang sekali. Apa sehingga kemudian hari ini kamu bisa pertama kali ada di luar lapas. Katanya tadi gimana Bang di konferensi pers nggak pakai baju putih lagi. Nggak pakai baju putih lagi. Sekarang udah pakai baju biasa. Saya nggak perlu menanyakan apa perasaan kamu karena saya tahu kamu pasti sudah sangat bersyukur dan kaget, Jas. Tapi saya mau meng-highlight soal tadi menarik sekali ya Bang Oto ya. Jas bilang memaafkan siapapun yang membuat Jas menjalani lebih dari 8 tahun dong. Karena di Polda Metro Jaya. 8,5 tahun. Ya. 8,5 tahun semua. Kamu maafkan semuanya, yakin? Iya. Ya, saya menggunakan waktu yang saya dapatkan untuk saya menjalani hukuman saya di penjara untuk berdamai dengan keadaan dan orang-orang yang mungkin bersikap buruk pada saya di masa lalu. Jadi menurut saya hal seperti itu, hal-hal yang buruk itu tidak perlu saya simpan dalam hati saya lagi, karena itu ya tidak baik gitu. Jadi harus saya lepaskan perlahan-lahan. Jis, kamu tuh kan dipersepsikan sedemikian buruk ya. Ini secara psikologi dipersepsikan gitu ya. Dulu bahkan secara awam tuh apa Bang Oto dibilang berdarah dingin lah oleh beberapa psikolog. Kamu dipersepsikan gitu loh sama beberapa orang, kamu maafin, gak apa-apa? Gak apa-apa, karena ya mungkin mereka gak kenal saya. Jadi kalau gak kenal ya mereka hanya mengasumsikan kalau saya seperti itu hanya karena ya mungkin beberapa video atau beberapa apa yang mereka lihat, terus mereka berbicara seperti itu. Ya itu juga haknya mereka sih untuk berpikir seperti apa. Tapi kan gak gampang di dalam, Jess, 8 tahun. Iya, gak gampang, tapi ya kalau dipikirin ya setiap hari itu hari yang baru ya, jadi harus saya jalanin. Besok hari yang baru lagi harus saya jalanin, harus lebih kuat lagi. Pasti ada up and down-nya, kadang saya juga ngerasa down, kadang saya juga harus kembali lagi turun ke bawah untuk naik lagi ke atas. Itu juga hal yang harus saya lakukan secara rutin ya, karena di lapas itu kan walaupun saya diperlakukan dengan baik, tapi kan tetap aja saya jauh dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang yang saya sayang gitu kan. Jadi yang mungkin itu sih yang hal yang paling berat gitu untuk saya. Tapi kalau misalnya saya berniat untuk selalu positif ya pasti ya itu akan terjadi gitu. Jis, kamu masih ingat gak sih setiap gerakan kamu aja tuh pakai kacamata diartikan berbeda, senyum diartikan berbeda. Iya. Masih ingat gak 2015 digituin sama orang? Iya, masih ingat. Tapi itu kembali lagi ya ke haknya orang-orang yang mau menilai saya ya. Saya juga nggak bisa bilang sama dia, oh enggak, saya nggak begitu, kamu salah, atau ya kalau misalnya saya nggak melakukan hal ini, mereka juga pasti akan menguji saya seperti itu. Kalau emang udah di mindset mereka itu saya itu bagaimana, ya mereka akan selalu mengungkapkan itu apapun yang saya lakukan atau apapun yang saya pakai. Jadi ya udah, dibiarkan aja. Jis, kamu tuh persisten banget ya. Jadi kita tahu gimana di penyidikan kamu harus disalti, terus kamu jalani persidangan 32 kali kita Bang, persidangan 32 kali ya. Yang sangat panjang, berjam-jam, dan kamu pasti juga ikutin gimana orang persisten kamu sangat buruk. Kamu persisten sekali sampai saat ini. Kalau orang lain, Jess, mungkin udah bilang, udahlah, gue ngaku aja salah. Sampai sekarang kamu enggak loh. Iya. Ya itu ya kembali lagi ke, jadi jangan melihat rencana yang lebih jauh. Kalau menurut saya mah jalanin aja. Hari ini saya harus melakukan apa, besok harus melakukan apa. Nanti lama-lama ya kalau misalnya saya punya keyakinan seperti itu ya itu akan terus berjalan seperti itu. Saya nggak tahu kamu justru tahu apa enggak ya. Pasca film dokumenter Jess Netflix yang kamu munculnya sedikit sekali itu, generasi dulu yang mungkin 8 tahun lalu belum sempat bisa nonton secara live sidang yang berjam-jam itu nonton lagi, bisa dicek di semua YouTube, yang tadinya mungkin hanya beberapa juta menjadi beberapa ratus juta karena mereka mau project lagi sebenarnya bagaimana perjalanan sidang di 2016. Mereka bahkan punya cuplikan potongan-potongan dari belasan jam sidang kamu itu. Kamu terinfo nggak soal itu? Ada nggak yang kasih tahu? Mungkin Bang? Nggak. Kamu nggak tahu? Kalau yang spesifik itu enggak ya. Kita nggak pernah beritahukan apapun kepada dia. Masa sih Bang? Karena saya tidak mau mengganggu dia dalam pemikiran itu. Jadi kita berpikir
diskusi kasus pun jarang kami bicara sama dia. Jadi setiap kalau ketemu Jess itu Hanya bicara yang lain-lain aja. kenapa? Kenapa? Karena saya nggak mau membebani pikiran dia. Termasuk seperti sekarang ini kita mau PK. Dia belum tahu juga detailnya mau PK itu kayak apa sih gitu. Saya juga heran, dia nggak pernah mau bertanya sejauh dalam apapun secara legalnya. Dia percaya aja. Jadi saya berpikir kalau ditanya pasti saya jawab, tapi dia nggak mau bertanya. Dan kalau saya memberitahukan juga, saya pikir itu buat dia jadi berat dia di dalam gitu. Jadi saya pikir mengenai hukumnya biar urusan saya lah. Mengenai soal yang lain biar dia mengurusi dirinya sendiri, dia sudah nggak mudah gitu loh. Bang, tadi sempat saya tanyakan pada saat kita press conference, karena saya udah nggak sabar nih. Tadi sebenarnya sudah dijanjikan untuk bisa wawancara Bang Otto dan juga Jess, tapi saya nggak sabar. Jadi makanya saya tanya di konferensi pers dan mungkin bisa disimak sama penonton melalui tayangan berbagai stasiun televisi. Saya tanya dan saya coba highlight mengenai potongan remisi kamu itu luar biasa, sangat banyak, Jess. Yang vonis 20 tahun baru menjalani 8 tahun. Remisi itu kan diberikan syarat utamanya adalah berkelakuan baik. Saya mau ingat ke memori kita di 2016, Jess itu dipersepsikan atau di profiling punya sikap yang lain. Bisa tahan 8 tahun secara konsisten berperilaku baik. Ya makanya, jadi ini kan satu bukti kan bahwa profiling yang disampaikan orang kepada dia selama ini tidak benar kan gitu. Ya kan, dikatakan dia macam-macam gitu kan, bahkan ada menuduh bahwa sampai lesbi dan sebagainya kan. Kalau itu terjadi kan terjadi, mana bisa ditutupi lah masa tahun ini kan, nggak bohong. 8 tahun loh di dalam. Iya, diawasi terus menerus oleh sipir kan. Bahkan sekarang dapat apresiasi yang luar biasa. Nah, itulah mengatakan bahwa kebenaran itu selalu datang kemudian gitu kan. Jadi kalau dulu orang berpersihkan Jessica seperti itu, ternyata udah terbukti itu tidak benar. Jadi melalui remisi ini. Kalau itu benar, nggak mungkin dia dapat remisi. Mungkin lebih parah lagi mungkin kalau itu terjadi kan. Nah itu. Cuma sekarang saya mau nanya kamu dulu ya. Boleh dong apa yang nanya ini? Boleh Bang Otto. Saya yang pernah nanya sama Jess ini. Dulu kan kita sidang di Jess nih. Kita sidang, kamu di samping saya. Kamu selalu yakin betul begitu ya, fight terus ya, kasih kita diskusi dalam sidang itu. Dan saya tidak melihat kamu itu sedikit ragu pun tentang kebenaranmu. Dan sedikit pun kamu jarang lah saya lihat kamu nangis, kecuali waktu kamu diperiksa sebagai terdakwa. Tapi kan selain itu enggak gitu. Ada satu lah mungkin ya, karena ada seorang saksi yang sudah almarhum yang memojokkan kamu. Saya mau tanya, sebenarnya perasaan pada waktu itu apa sih waktu saya bela itu kamu gitu ya? Posisinya apa sih waktu kau pikirin? Saya fight begitu, kau juga tenang gitu. Apa yang kau pikirkan sebenarnya? Karena rasanya itu kayak mimpi ya. Saya kok di sini gitu ya. Ini apa gitu. Ini yang harusnya perasaan saya tuh belum mendarat ke bumi banget gitu, belum tahu ini maksudnya apa, yang masih bingung. Kok saya dibeginiin, kok saya harus ada di sini gitu. Tapi untuk menerima kenyataan kalau ini adalah jalan hidup yang harus saya lewatin, itu bukan waktu yang cepat dan proses yang mudah ya. Jadi pada saat sidang itu kan, itu baru-baru, bisa dibilang baru kan. Jadi pada saat itu saya masih kayak ya bingung aja gitu, kok ini terjadi. Bingung, bener-bener gak bisa berkata-kata, kok bisa terjadi. Kalau perasaannya dibelain sama Om Otto ya, saya bersyukur masih ada orang yang punya faith sama saya gitu untuk membela saya ya kan. Itu saya bersyukur banget, bener-bener bersyukur. Nggak tahu deh kalau nggak ada Om Otto tuh gimana ya kan waktu itu, karena udah terpuruk banget gitu. Iya, bersyukur ya Om. Terima kasih gitu. Jadi begitu perasaan waktu masih bingung aja. Karena kalau memang itu sesuatu yang saya tahu itu bakalan terjadi, mungkin saya siap ya. Tapi karena ini kan mendadak sekali ya kan, terus sudah gitu buruk sekali gitu, bingung. Buruk sekali karena apa? Persepsi orang.
karena ya apapun itu yang terjadi waktu persidangan sih, semuanya semua maunya. Jadi suddenly kamu masuk penjara apa sendiri, kamu seperti Iya, mimpi aja gitu iya ya. betul. Ya itu. Jadi Kayak waktu bukan kenyataan gitu. duduk samping saya bela-bela itu juga, kamu itu pokoknya bingung aja apa yang terjadi nih, Iya. kok ada ribut-ribut kira-kira gitu ya. Iya kira-kira begitu. Masih belum gimana ya, belum menerima, jadi belum mengerti gitu. Jadi kayak wah ini maksudnya apa gitu masih. Jadi kalau saya berpikir seperti kalau itu terjadi, otomatis defense mechanism saya tuh kayak nolak gitu. Ini nggak boleh saya rasain gitu. Hmm.